selamat datang di Ngopi Ngalir bersama gue Cinta dan gue Amel. Ya, di obrolan kali ini kita bakal santai-santai aja ya Mel. Benar, So, ya. gue mau nanya sih, keseharian lo ini lagi sibuk ngapain aja sih? Belakangan ini sibuk lagi abis gue masuk organisasi di kampus. Oh, dan gitu. sama kita mau persiapan ujian. Ujian, oh ya. Cinta Ujian. ini lupa ya kalau ada ujian nih. Minggu depan ujian. Minggu depan ujian ya guys. Nah kalau Cinta ini sekarang lagi sibuk ngapain sih Cin selain kuliah? Kalau gue sih lagi sibuk cari tempat magang, karena kan nanti habis ujian juga perlu magang kan. Benar. Tapi kemarin tuh gue udah coba-coba gitu loh Mel, coba-coba di, lo tau gak sih yang rame banget tuh yang mengenai job fair? Job fair yang katanya menyediakan lowongan banyak ya Cin. Iya, lowongannya banyak banget, 2.500 lebih gitu. 2.500, sedangkan kayaknya yang datang hampir 25.000. Oh, 25.000. Gila, lu bayangin gue ngantri-ngantri di 25.000 orang itu. Apa nggak banyak yang pingsan, Cin? Alhamdulillah sih gak segitu Lu nggak banyak apa-apa? ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Cinta nggak apa-apa guys. Cuman kayaknya gue yakin dia udah capek banget dan mumet untuk ngantri itu semua. Karena udah itu hampir 10 kali lipatnya dari lowongan 2.500 itu, sedangkan yang datang 25.000. Betul 10 banget. kali lipat yang datang guys. Lu antri itu misalkan datang dari jam berapa yang kelihatannya tuh udah gede, udah rame banget. Ya. Siang kali. Ya, dan asal lo tahu ya, di sana tuh nggak setertib itu loh. Karena gua rasa juga panitia-panitianya tuh nggak ada persiapan dengan menampung segitu banyaknya Karena mereka mungkin kaget orang. kali ya, ternyata nggak sesuai ekspektasinya tuh lebih dari itu yang datang. Betul Estimasi cuma banget. 2.500 tapi yang datang ada 25.000. Dan gua rasa panitianya pun tidak mempersiapkan dengan baik juga. Benar, mungkin dia kaget dan jadi chaos sana sini. Ya terjadilah fenomena tersebut ya guys. Iya. Dan ternyata setelah gua cari tahu lagi kayak itu tuh parah banget sih chaosnya Chaosnya benar. dan ternyata setelah gue cari tahu ternyata pengangguran di Indonesia pun juga banyak. Maka banget dari banget. itu lowongan cuman 2.500 yang datang 25.000. Dan itu tuh aduh gila, Itu parah banyak banget. ya. Karena kayaknya ya ini bisa jadi membludak karena sebelumnya itu ada data-data atau berita-berita yang mengangkat kalau di Indonesia atau di yang masa-masa sekarang ini tingkat pengangguran tuh tinggi. Mereka pasti kayak kelabakan ya ngelihat angka itu, jadi yaudah deh gue coba aja. Mungkin lo salah satunya ikut Betul. terhasut dari berita tersebut. Mumpung ada yang buka lowongan dengan angka 2.500 itu, siapa coba yang nggak tertarik untuk ikut itu kan? Iya. Dan itu kan lowongannya banyak ya. Dari berapa mitra kalau nggak salah? 60 64 lebihan. ya, 60 lebih mitra. Itu masih nggak nampung juga. Coba gimana kalau yang di luar mitra itu pasti masih banyak banget yang belum kedapetan dan belum nyari juga kan? Betul. Karena sesuai data BPS tuh tentang pengangguran terbuka itu sampai angka 4,8%. Tinggi banget. Itu ya. tinggi banget karena kalau dilihat-lihat tuh sekarang ya, soalnya gue juga baca berita katanya Gen Z itu termasuk golongan generasi yang kelihatannya bisa dapat cepet kerja. Cuman ternyata mereka cuma juga butuh pengalaman di luar itu, Cin. Enggak yang langsung dapat, karena kan sekarang perkembangan zaman kan, Cin. Betul. Pasti mereka mikirnya kayak yaudah gue jadi content creator aja, tapi ternyata dibalik jadi content creator itu pasti kita butuh pengalaman kerja di luar bidang tersebut. Ya nggak sih, Cin? Contohnya apa itu, Amel? Contohnya ya sekarang banyak ya konten-konten kreator yang berpendidikan tinggi. Ya. Jadi konten kreator pun nggak asal-asalan. Nggak asal Mereka cuman mau harus viral. Ya, kita masih harus butuh skill-skill yang sebenarnya tuh nggak kelihatan tapi harus ada Harus gitu. ada. Nah itu solusinya adalah bukan sekedar memperbaiki diri, cuman harus mengembangkan sebuah skill.
gitu. Terus sekarang skill lu ngobrol nih Cin, ngobrol sama gua. Nah skill lu berarti lu harus mengembangkan itu dengan cara latihan ngobrol, terus atau baca-baca tentang cara berbicara yang baik ya guys. Itu tuh Cin. Tapi Mel, ngobrol soal tadi yang pengangguran itu, menurut lo tuh sebenarnya ada alasan gak sih kenapa di zaman sekarang tuh banyak banget pengangguran gitu? Mungkin salah satunya kalau banyak pengangguran karena mereka menganggap gampang gak sih untuk mencari kerja tuh. Menurut gue ya, maksudnya kenapa gampang? Karena yang penting ya udah kerja mah bisa dari, kalau sekarang sih bilangnya ordal ya Cin, kayak gue punya kenalan nih, ya udah gampang lah, ada om gue, ada tante gue, menggampangkan suatu Kesempatan ya. itu privilege, kalau kata orang privilege ya, kenal sama orang deket, punya yang jabatan tinggi, memanfaatkan itu nggak bagus. Maksudnya jangan mengharapkan satu harapan, karena di luar sana banyak harapan yang harus kita cari guys. Tapi mungkin karena akhir-akhir ini tuh juga kayak lagi sering banyak musibah-musibah juga nggak sih? Bener, Kayak salah meningkatnya satunya. COVID kemarin. Oke, itu juga Itu pengaruh. menurut gua jadi salah satu alasan mengapa sekarang pengangguran banyak. Banyak Karena banget. banyak perusahaan-perusahaan yang tutup segala macam gitu. Bener, juga kita menghadapi perkembangan digital yang dimana orang-orang tuh kayaknya udah lari ke mesin gak sih, AI gitu. Jadi kita katanya akan punah nih kan. Iya. Tenaga-tenaga kerja manusia udah jarang dibutuhkan. Tapi tetap gak sih kita masih butuh manusia untuk mengatur semuanya. Betul. Enggak semua bisa dihandle dengan AI. Bener, karena kita bukan Tuhan ya guys. Bukan kita, tapi AI bukan AI-nya Tuhan. bukan Tuhan yang bisa segalanya. Karena robot juga butuh ilmu dari kita, karena kita yang buat itu guys. Betul sekali, mantap banget ya Mel. Nah Jen, kan tadi kita udah bahas yang kayak pengangguran, terus gimana nanti kemungkinan manusia akan punah digantikan dengan AI atau Tuh. robot itu. Tapi betul. tadi gue belum nyinggung nih, lu Apa tuh? tadi kan katanya ikut job fair. Ya, Tapi alasan utama lo datang ke job fair itu tuh apa? Kan dari banyaknya event, mungkin lo fokusnya untuk mencari kerja ya. betul. Tapi kalau event-event kayak gitu, kayaknya gue lebih baik ya udah nanti aja mencari websitenya dulu, atau nyari-nyari info online-nya dulu, atau malah gue nggak usah datang, gue mending nyari yang event-event beauty, event-event musik daripada event kerjaan. Gitu Ya. sih Cin. Coba alasan lo kenapa Cin? Lebih memilih alasan datang ke job fair itu daripada ada PRJ Cin. Lebih gimana Cin? Jadi gini alasannya, gue tuh tertarik sama event-event gitu kan, dan gue pengen coba untuk, ya udah deh gue mending coba keluar gitu daripada gue bosan di rumah aja. Pengen coba. Iya, karena selama kuliah pun gue nggak ngapa-ngapain kan, jadi gue butuh pengalaman-pengalaman yang sekiranya tuh bisa bikin gue sibuk. Bener. Dan gue dapat pengalaman baru. Ngerti. Oh berarti lo lebih prefernya tuh kegiatan di luar kampus daripada, atau lo nggak mencoba di dalam kampus? Kebetulan enggak sih, karena gue juga udah semester 6 juga kan, udah agak semester akhir. Jadi kalau misalnya gue tiba-tiba ikut kegiatan kayak gitu, kayaknya terlalu banyak makan waktu ya. Tapi pasti di kampus tuh banyak organisasi yang bagus gak sih? Maksudnya kayak ikut-ikut kegiatan untuk ngisi waktu luang lu, atau Iya, mungkin betul. lo pernah dengar temen lu ikut organisasi apa? Tapi gue denger lu organisasi ya? Gue ikut organisasi ya guys. Wah gila, organisasi apa tuh? Gue yang masuk di Mustopo Radio kebetulan. Oh, Mustopo Radio. Di Mustopo Radio tuh kalau boleh tahu ngapain aja ya Mel? Di Mustopo Radio itu waktu itu gue sempet di divisi bagian production team, dimana itu mengelola sebuah konten-konten yang akan kita buat. Ide-ide dari kita itu pasti banyak banget kan yang bakal dikerjain. Tapi sebelum gue masuk Mustopo Radio itu gue pelajarin ada yang di mata-mata kuliah gitu. Oh gitu. Ya kan kayak ide-ide konten kan, maksudnya nggak sembarangan langsung gue search gimana cara bikin ide konten. Tapi kan karena gue kuliah, gue tahu nih kayak udah pernah dipelajarin gimana caranya mencari ide atau membuat sebuah konten yang baik dan benar. Oh gitu. Gitu Cin. Jadi dipraktekinnya dalam keorganisasi. Oh jadi pengalaman, kalau gue boleh tahu pengalaman lo selama kuliah tuh apa aja? Radio doang kah atau ada yang lain?
selain radio gue banyak, nggak banyak sih, too much itu, gue ikut kegiatan di rumah. Pernah jadi bendahara, pernah jadi sekretaris, semuanya dijabat gitu. Cinta nggak mungkin dong kalau di luar kampus nggak pernah ikut organisasi. Mungkin Karang Taruna. Rumah saya perkampungan Bu, jadi nggak ada karang taruna. Sama dong rumahnya kita. Oke, terus kalau gue boleh tahu nih, lu kan ikut organisasi ya. Dari kampus tuh ada fasilitasnya nggak sih? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada ya guys. Not itu karena fasilitas di kampus Mustopo ini Ya. itu banyak banget. Salah satunya yang ini yang kita pakai, salah satunya untuk podcast, yaitu ruang radio di mana kita bisa eksplorasi di ruangan ini. Misalkan lo mau ngembangin skill lo, gue pengen kayaknya bikin podcast deh sama temen gue. Selagi lo jadi bisa salah satu mahasiswa Mustopo di sini, lo bisa kok ngajuin pinjemin ruang buat Pak, kayak saya mau ngembangin skill saya deh, caranya gimana ya kalau buat minjem lab radio. Mungkin lo mau ngobrol sama temen lo yang lain gitu kan, mau izin bikin konten atau bikin tugas-tugas juga gampang guys perizinannya. Oh gitu, gampang. Oh berarti semua fasilitas di Mustopo itu juga bisa dipakai ya? Bisa. Gua kira tuh ya cuman sekadar ada aja, Ada tapi aja, nggak tapi bisa diakses. Biasanya kayak gitu biasanya buat kepentingan kampus doang ya. Maksudnya bukan yang untuk mahasiswa tapi untuk kampus gitu lah. Kan tadi kita udah bahas fasilitas nih. Ternyata fasilitas di kampus Mustopo itu banyak banget. Selain fasilitas yang banyak, fakultasnya juga ada 4 kalau nggak salah kan. Ada FEB, ada FKG, ada FISIP, ada Vkom. Itu dia. Dan itu kita termasuk Vkom ya, Cin. Viko. Kalau ngomong-ngomong kayak gini biasanya konsentrasinya apa sih, Cin? Yang pertama ada humas, kedua ada periklanan, Yes. ketiga jurnalistik, dan yang keempat itu ada Digital broadcast. broadcasting. Iya guys, dimana konsentrasi tersebut itu bisa buat ngembangin skill lo tuh kemana. Misalkan lo Betul suka banget. nulis, berarti bisa masuk kemana tuh, Cin? Bisa masuk ke jurnalistik. Benar, nggak cuma nulis doang, mungkin cara-cara apa ya? Banyak yang bakal lo pelajarin mengenai jurnalisme di sana. Mungkin nanti lo bakal diajarin mengenai bagaimana cara ngeliput berita. Kalau lo sendiri jurusan lo ngambil jurusan apa sih, Mal? Jurusan gue ngambil komunikasi dan konsentrasi gue di perikanan. Kenapa gue ngambil perikanan? Karena waktu itu ngerasa kayaknya skill yang bisa diupdate itu karena suka ngedit aja kali ya. Mungkin kayak di Canva atau CapCut kan bisa ya. Karena terlihat kalau alumni Mustopo tuh banyak yang di tempat-tempat media ya, Cin. Betul banget. Dan itu tuh menurut gua cukup oke sih. Oke. Iya. Oke, setelah tadi kita udah bahas ini tuh apa aja tadi kesimpulannya ya? Kayak selain pengangguran yang cukup marak di isu-isu sekarang ini, ya. kita dimana ya jangan diem aja lah di kampus atau di luar sana yang mau cari kampus. Kita coba cari-cari informasi di Mustopo ini, pasti akan banyak yang dipelajarin untuk upgrade skill, baik soft skill atau hard skill, karena di sini bukan cuma sekedar teori tapi juga praktek. Dan gue rasa tuh kita juga nggak perlu takut khawatir buat kuliah nggak sih? Karena menurut gue kuliah tuh salah satu ya yang seperti yang lo sampaikan tadi, salah satu bagaimana cara kita mengembangkan. Dan yang gue tangkap adalah selama kuliah ini tuh kayak kita masih nggak apa-apa loh bikin salah gitu. Jadi selama kita masih jadi mahasiswa, kita salah pun masih bisa belajar dan masih bisa diperbaiki. Jadi ya nanti nggak nutup kemungkinan buat kita bakal kesusahan di masa depan. Benar, pokoknya kalau nanti kuliah di sini insya Allah akan banyak jalannya, karena nggak tentang juga buat belajar, maksudnya buat nambah pendidikan, tapi juga nambah ilmu-ilmu yang banyak juga dan relasi juga, karena lo harus ikut organisasi di sini, tapi di luar kampus juga harus dicari juga, karena nambah relasi itu penting guys. Iya betul sekali. Gitu guys. So jadi hari ini adalah hari dimana kita
menyelesaikan suatu isu, bukan menyelesaikan suatu isu sih, menyelesaikan suatu obrolan yang belakangan ini lagi cukup banyak dibincangkan. Betul banget. Dan gue rasa ini udah cukup ya, karena ya jangan terlalu lama, nanti nontonnya bosan lagi. Nanti kalau mau dengerin kita, nanti kita live bareng aja nggak sih di @Instagram Cinta dan Amel. Ya, terima kasih ya Mel udah mau diajak ngobrol. Oke. See you guys. Bye.